Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, dalam informasi ini kami sampaikan terkait dengan masih Permenpan ARB nomor 20 tahun 2022 yang mengatur tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi penting. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillah, kita ke pembahasan. Jadi untuk guru-guru honorer ya, dalam seleksi P3K guru di tahun 2022 ini itu terjadi sebuah kepercayaan ya kepada pemerintah yang dulu sempat dijanjikan bahwa nanti di tahun 2022 itu akan diterbitkan Permenpan ARB yang sangat berpihak kepada guru honorer, dan nyatanya di Permenpan ARB tahun 2022 itu memang banyak pasal yang sangat menguntungkan untuk guru honorer. Nah, peraturan Menpan tersebut nomor 20 tahun 2022 yang sudah terbit di tanggal 23 Mei itu, namun untuk walaupun untuk juknis atau petunjuk teknis pelaksanaannya itu belum dikeluarkan, akan tetapi guru honorer itu sudah mempercayai bahwa pemerintah itu menepati janjinya, yang dimana pemerintah itu sudah memberikan harapan ya, mendekati harapan bagi para guru honorer. Nah, janji pemerintah tersebut mempertimbangkan masa kerja, terutama ya, ini sudah dituangkan dalam beberapa pasal di Permenpan. Pasal 5 dan pasal 32 salah satu contoh nyata keberpihakan pemerintah kepada honorer, kata ini Hasna ya, Bu Hasna. Beliau adalah pengurus Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, di pasal 5 ayat 1 Permenpan misalkan ada 4 kategori ya, yang saya sudah pernah bahas, bahwa guru K2, guru honorer K2, kemudian guru non ASN, guru lulusan PPG, dan guru swasta yang sudah passing grade itu menjadi honorer atau prioritas kategori pertama. Nah, di pasal itu kata Hasna menunjukkan pemerintah akan menuntaskan honorer satu persatu. Nah, artinya di pasal tersebut pemerintah memang sudah memberikan prioritas ya. Jadi untuk prioritas pertama itu untuk yang passing grade. Jadi artinya di prioritas 1 itu nanti ditempatkan dulu prioritas pertama yang sudah passing grade. Nah, ketika prioritas pertama sudah selesai, baru nanti ke prioritas kedua dan prioritas ketiga, tentunya kemudian disambung oleh pelamar umum. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya bukan hanya dalam pengkategorian kategori 1 ini yang mendapatkan prioritas, akan tetapi dalam hal penempatan pemerintah juga mengatur prioritas tersebut. Bagaimana maksudnya? Kita coba ke Permenpan. Di Permenpan ini di pasal tadi ya, pasal 3 pasal 5 maksud kami. Di pasal 5 ditentukan bahwa pelamar prioritas itu ada ini ya, ada ABC 1, 2 dan 3. Pelamar prioritas itu ada prioritas 1 yang sudah lolos passing grade ya, baik dari THK 2, non ASN dan PPG, kemudian swasta. Pelamar prioritas 2 untuk THK 2 yang belum PG, prioritas 3 non ASN yang sudah memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya, dan kemudian ada pelamar umum. Nah, sebenarnya implikasinya atau aplikasinya dalam seleksi itu seperti apa untuk prioritas-prioritas ini ya? Tentunya yang pertama adalah jenis untuk seleksinya ya, jenis seleksi di seleksi kompetensi maksud kami. Jadi jelas prioritas 1, 2 dan 3 itu tidak mendapatkan tes kembali. Artinya untuk prioritas 1 dan 2 itu maksud kami prioritas 1 itu menggunakan nilai di passing grade di tahun 2021. Kemudian untuk prioritas 2 dan prioritas 3 itu hanya menggunakan seleksi atau pengecekan saja, tidak ada tes atau mengerjakan soal kembali. Itu dalam Permenpan yang kami pahami seperti itu.
Nah, seperti ini ya, ini seleksi prioritas. Jadi untuk prioritas 1, 2, 3 itu implikasinya di mana? Aplikasikannya di mana? Diaplikasikan di mana? Di seleksi prioritas ini. Jadi seleksi kompetensinya itu tidak mengerjakan tes kembali untuk prioritas 1, itu hanya menggunakan tahun 2021. Kemudian untuk prioritas 2 dan 3 hanya dengan menilai kesesuaian. Checklist, cek tadi ya, cek kualitas akademik apakah sama, apakah sesuai, kemudian kompetensi, kinerja, kemudian latar belakang atau background check. Nah, ternyata bukan cuma hal ini yang menjadikan Permenpan ini memang serius untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Nah, kita lihat di paragraf 7 pasal 37. Nah, di pemenuhan kebutuhan. Nah, kita coba baca perlahan. Pemenuhan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, jadi pemenuhannya itu diprioritaskan untuk guru yang sudah lolos passing grade sesuai dengan makna dari prioritas 1 ya. Nah, dari prioritas 1 ini itu juga berlaku urutan. Jadi yang pertama A dulu, THK 2 dulu. Kalau THK 2 yang sudah mencapai passing grade itu sudah selesai, baru kemudian guru non ASN di sekolah negeri. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau honorer sekolah negeri yang memenuhi ambang batas di tahun 2021. Ini baru kemudian mengisi formasinya sampai selesai. Kemudian setelah itu, ketika masih ada, maka lulusan PPG yang nantinya muncul masuk dan mengisi formasi yang sudah lolos passing grade ya. Nah, kemudian kalau masih tersedia formasi, tentunya guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas ini yang kemudian mengisi formasi. Nah, artinya di sini pemerintah memang memberikan sebuah peraturan yang menyelesaikan. Jadi THK 2 selesaikan dulu, baru kemudian guru honorer negeri selesaikan dulu, kemudian lulusan PPG dan baru guru sekolah swasta. Kenapa guru swasta di nomor 4? Ini menurut kami karena memang agar sekolah swasta itu masih tetap bisa berjalan seperti itu ya, tidak merusak ekosistem di sekolah swasta. Nah, kemudian ketika prioritas dalam hal pemenuhan ini dimaksud dalam pasal 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Nah, ketika misalkan ini masih tersedia formasi, prioritas 1 sudah terisi semuanya, kemudian baru ke prioritas 2, guru THK 2 yang belum mencapai passing grade, kemudian dilanjutkan oleh prioritas 3. Nah, kemudian ketika prioritas 1, 2, 3 sudah mengisi semuanya dan masih ada formasi, baru kemudian diperebutkan oleh pelamar umum. Nah, ini artinya prioritas 1, 2, 3 itu juga menentukan pemenuhan kebutuhan atau mengisi formasinya itu juga sesuai dengan urutan prioritas tersebut. Nah, sehingga berita ini mengatakan bahwa guru honorer K2 itu berbahagia, tersenyum seperti itu ya, karena memang honorer K2 itu menjadi prioritas nomor 1 dari prioritas pertama. Jadi guru honorer K2 menjadi prioritas dari pemerintah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kita tunggu nanti muncul juknisnya ya, juknis pelaksanaan dari P3K guru tahun 2022, tentunya dari Kemendikbudristek ya, akan segera menerbitkan sebuah peraturan di mana nantinya itu akan menjadi sebuah petunjuk teknis yang kita kemudian secara gamblang bisa mengetahui bagaimana nanti teknis pelaksanaan untuk P3K tahun 2022. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.